waktunya. Apa kabar Bu hari ini? Oke, tidak apa-apa, kabar saya hari ini baik. Ya, baik Ibu. Jadi baik Ibu, maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya sedikit, bisa kan Bu? Oke, bisa, tidak apa-apa. Jadi Ibu, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi Bu. Ya. Karena setelah ini saya akan mengamati jalannya pembelajaran saat Ibu mengajar di kelas atau melakukan observasi kelas Bu. Baik, Ibu. Baik Ibu, jadi adapun tujuan yang dilakukan dari observasi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada murid. Oke, baik, Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu untuk menggali persiapan Ibu nanti. Jadi yang pertama, apa tujuan yang ingin Ibu capai pada saat pembelajaran nanti? Oke, baik, terima kasih. Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya siapkan, yaitu materinya nanti itu adalah prosedur darurat dan SAR. Dalam materi itu ada tujuannya. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu memahami kesehatan dan keselamatan awak kapal penangkap ikan, respon situasi darurat kapal penangkap ikan, jenis-jenis keadaan darurat, penanggulangan keadaan darurat, penggunaan isyarat bahaya, pengorganisasian tindakan dalam keadaan darurat. Itu yang pertama. Sedangkan tujuan yang kedua, peserta didik mampu memahami pemberian bantuan pada situasi darurat, pelaksanaan SAR untuk menolong orang dan kapal lain sesuai prosedur operasional standar atau POS. Baik Ibu, jadi materi ini ada di kelas 11 NKPI ya Bu? Kelas 10. Kelas 10 NKPI, materi prosedur darurat dan SAR dengan ada dua tujuan pembelajaran. Iya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang nanti Ibu capai saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Oke, baik, terima kasih. Area pengembangan yang ingin saya capai nanti dalam pembelajaran adalah saya menciptakan ruang kelas yang aman dan kondusif dengan memilih strategi dan model pembelajaran yang menyenangkan serta pembelajaran yang berpihak pada siswa. Oke, baik. Wah, ternyata luar biasa ya Bu. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah menciptakan ruang kelas yang aman dan kondusif dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Nah, saat ini saya juga ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas terkait dengan strategi pembelajaran atau model pembelajaran dan juga metode pembelajaran yang nanti Ibu gunakan. Oke, baik, terima kasih. Strategi yang saya gunakan nanti yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti saya akan melakukan pemetaan kebutuhan siswa sesuai dengan minat mereka. Ya, baik Bu, baik, luar biasa sekali ya Bu. Jadi bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan saat pembelajaran nanti saat itu? Oke, baik, terima kasih. Saya akan menggunakan beragam media seperti teks, lembar kerja, LCD, dan laptop. Oke, baik Ibu. Jadi kira-kira kapan Bu kita akan melakukan, Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Maksudnya hari apa dan jam berapa Bu? Oke, saya akan melakukan pembelajaran sesuai jadwal nanti, yaitu pada hari Rabu itu jam pertama, yaitu 7.30. Baik Ibu, jadi nanti hari Rabu di kelas 10 ya Bu, kelas 10 NKPI jam 7.30 saya akan datang ke kelas Ibu dan melakukan observasi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Oke, baik. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya.
Dan saya pamit ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sekarang ini musim hujan, ya. Ya. Jaga kesehatan supaya jangan Sakit. Oke, baik. Sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan berdoa. Dan doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas kalian, yaitu Miguel. Kepada Miguel, waktu saya silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya untuk memimpin kita dalam doa. Dan di sini izinkan saya berdoa menurut agama yang saya, yaitu agama Kristen tulisan. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga, karena Engkau telah menuntun kami dari kami masing-masing hingga Engkau mengeluarkan kami di tempat ini dengan selama Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anakmu di sini akan memulai dengan kegiatan ibadah kami. Kiranya Tuhan berikan kami hikmah yang dapat agar kami dapat memulai kegiatan ini dengan baik ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami akan berdoa. Amin. Oke, baik, terima kasih Miguel. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Oke, sebelumnya kita absen dulu ya. Agrisian ada? Ada Ibu. Erizal? Ada. Ingatkan kehadirannya setiap hari. Iya? Ibu. Oke. Kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu mau bertanya. Kalian pernah naik kapal? Pernah. Pernah. Kalian itu naik kapal apa? Kapal ikan, kapal penumpang, kapal minyak, atau kapal pesiar? Kapal ikan. Tapi kalian naik kapal itu dalam keadaan darurat atau dalam keadaan normal? Dalam keadaan normal. Iya toh? Ya. Atau kalian di atas kapal itu pernah dalam keadaan bahaya atau darurat? Tapi tidak. Yang kalian naik kapal itu pasti dalam keadaan Normal. dalam keadaan baik-baik saja. Nah, ketika kalian berada di atas kapal, kalian melihat orang jatuh ke laut. Anggap kalian ini sebagai ABK, bahkan penumpang. Kalian melihat salah satu penumpang jatuh ke laut. Apa yang kalian buat? Apa yang kalian lakukan? Siapa yang bisa menjawab? Coba Maya. Terima kasih waktu ini. Saya sangat menjawab pertanyaan ini. Ketika kami melihat orang jatuh ke laut, langsung memberikan isyarat dengan berteriak orang jatuh ke laut ke arah anjungan. Iya, berarti kalian memberi isyarat ke arah anjungan itu dengan berteriak orang jatuh ke laut. Dan ketika itu pula, kalian memberi pertolongan kepada orang itu, artinya orang jatuh ke laut, dengan alat penolong apa? Pelampung. Pelampung. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Yang kalian lihat di atas kapal ketika kapal itu dalam keadaan darurat, artinya orang jatuh ke laut. Dan Ibu tanya lagi, kalau orang jatuh ke laut itu keadaan darurat atau bukan? Ya, darurat. Oke, keadaan darurat. Iya toh? Ya. Jadi berarti salah satu keadaan darurat di atas kapal itu adalah orang jatuh ke laut. Dan tadi Maya bilang, ketika kita melihat orang jatuh ke laut, berarti kita harus memberi isyarat dengan berteriak orang jatuh ke laut ke arah anjungan dengan segera memberikan alat penolong pelampung, bukan receh. Iya. Ya. Oke. Pertanyaan itu ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu materi ajar tentang prosedur darurat. Dan memang betul orang jatuh ke laut itu salah satu jenis keadaan darurat. Jadi ini materi kita hari ini yaitu tentang prosedur darurat. Oke. CP elemen ya. Ini tujuan pembelajarannya.
Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami kesehatan dan keselamatan awak kapal penangkap ikan, respon situasi darurat kapal penangkap ikan, jenis keadaan darurat di kapal, prosedur darurat, penanggulangan keadaan darurat, tindakan dalam keadaan darurat, dan yang kedua, peserta didik mampu memahami pelaksanaan SAR atau SAR untuk menolong orang dan kapal lain sesuai SOP. Jadi ini ada dua tujuan pembelajaran yang kita belajar pada pagi hari ini. Dan ini pertemuan kita yang kedua, yaitu materi esensialnya, yaitu tentang prosedur darurat. Ya, ini prosedur. Prosedur itu suatu cara atau pedoman yang kita harus ikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga mendapatkan suatu hasil yang baik. Dan itu kata prosedur berarti suatu pedoman atau tata cara supaya kita ikuti sehingga hasilnya baik. Dalam kegiatan apapun pasti melalui prosedur. Yang berikut adalah keadaan darurat. Ini keadaan darurat. Keadaan darurat itu berarti keadaan yang lain dari keadaan normal. Kalau sudah darurat berarti dia bukan normal lagi. Yang punya kemungkinan besar dia bisa membahayakan bisa nyawa manusia, harta benda maupun lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini apa? Karena kita belajar di keadaan darurat di atas kapal, bukan di darat. Iya. Berarti kalau keadaan darurat itu keadaan yang lain dari keadaan normal yang punya potensi atau punya kemungkinan besar bisa membahayakan jiwa manusia, harta benda maupun lingkungan. Nah itu bertanya lingkungan yang dimaksud di sini lingkungan apa? Lingkungan laut. Contohnya apa? Kalau ada itu keadaan darurat berarti lingkungan yang ada di sekitar itu juga termasuk bahaya atau rusak. Contohnya apa? Ikan, terumbu karang, apalagi rumput laut, ya, atau dan lain-lain atau biota yang ada di laut. Dan prosedur keadaan darurat itu merupakan pedoman atau tata cara atau pedoman kerja dalam menanggulangi suatu keadaan darurat supaya keadaan darurat itu tidak meluas. Faktor penyebabnya apa? Jadi keadaan darurat itu pasti ada punya faktor penyebab. Faktor penyebab yang pertama itu adalah faktor manusia. Nah, faktor manusia ini dia bisa sengaja dan juga dia bisa tidak sengaja. Yang tidak sengaja itu berarti dia lalai. Sama atau tidak lalai dan sengaja? Tidak sama, iya toh? Nah, siapa yang bisa kasih contoh? Kalau lalai, nah seperti apa? Sengaja seperti apa? Kalau lalai, dia belum mampu. Kalau sengaja dia tidak tahu tapi dia masih melakukan. Sengaja membakar. Yang berikut adalah faktor alam. Nah, ini kalau faktor alam yang kalian lihat gambar di depan ini faktor alam karena apa ini? Gelombang besar. Ya, iya bukan karena manusia yang buat, bukan kesalahan teknis juga, tetapi ini alam. Dari faktor alam ini gambarnya. Yang berikut adalah faktor teknis. Faktor teknis ini yang bisa menyebabkan keadaan darurat itu misalnya lupa menyalakan lampu suar. Ya, lampu suar itu yang kalian lihat di sini di mana? Di Tanjung. Itu memberikan tanda bahwa di situ tidak boleh melewati kapal karena karam. Berarti harus ada tanda lampu suar itu. Dan yang berikut mungkin dia rusak alat navigasinya, sehingga itu disebut dengan faktor teknis. Bisa paham? Bisa. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis prosedur darurat. Ada banyak nih jenis-jenis prosedur darurat. Prosedur darurat yang jenis yang pertama itu prosedur internal. Nah, ini baru kita masuk ke jenis prosedur. Bukan jenis karena darurat itu beda. Jenis prosedur itu ada prosedur internal atau lokal. Ada juga prosedur umum. Ya, yang dimaksud dengan internal atau lokal ini kejadian itu di atas kapal yang bisa diatasi oleh pihak kapal itu sendiri. Hanya lokal atau internal. Jadi kejadian itu tidak terlalu meluas, tidak terlalu besar. Tetapi bisa diatasi, bisa ditangani oleh pihak kapal itu sendiri. Itu yang disebut dengan lokal atau internal. Dan
prosedur umum. Prosedur umum ini yang artinya kejadian itu sudah besar, kecelakaan itu sudah meluas, membutuhkan bantuan dari luar, membutuhkan kapal lain, membutuhkan tim SAR, membutuhkan pihak-pihak luar untuk menolong. Kita masuk di jenis-jenis keadaan darurat. Jenis keadaan darurat ini banyak. Bisa karena tubrukan. Nah, ini kalau ini gambarnya. Ini tabrak kapal dengan kapal. Berarti salah satunya adalah jenis keadaan darurat itu adalah tubrukan. Tubrukan kapal dengan kapal kah? Tubrukan dengan karang kah? Tapi ini tubrukan dengan benda buatan manusia yang ditancapkan di tengah laut. Ini apa namanya? Bagan. Iya toh? Bagan ini salah satu alat penangkap ikan yang ditancapkan di laut. Yang berikut adalah dia bisa dengan karang, tapak dengan karang atau dermaga dan lain-lain. Itu tubrukan dalam keadaan normal. Jadi dia struktur itu ada pusat komando. Pusat komando ini yang langsung dipimpin oleh nakoda. Yang berikut satuan pendukung. Satuan pendukung adalah atau satuan yang berfungsi atau bertujuan atau dia bertugas untuk bukan satuan pendukung, satuan keadaan darurat pertama dulu, SKD atau satuan inti. Satuan inti ini dia menangani langsung kejadian yang terjadi saat itu. Makanya dia disebut dengan satuan inti atau SKD tadi, satuan keadaan darurat, menanggulangi kejadian saat itu. Yang berikut adalah satuan pendukung, mendukung satuan inti. Dia apa yang didukung? Membawa peralatan, misalnya obat-obatan, selimut, pakaian, makanan. Nah, itu yang satuan pendukung. Yang berikut adalah ahli mesin. Kelompok ahli mesin itu yang bertugas di bagian-bagian mesin. Ya. Tujuannya apa? Jadi di atas kapal itu ada keadaan darurat, membentuk suatu organisasi keadaan darurat. Tujuan untuk apa? Yang pertama, ketika ada kejadian, dia menghidupkan tanda bahaya. Itu pertama. Dia menghidupkan tanda bahaya. Yang kedua, menafsir kondisi kejadian. Menafsir kondisi kejadian saat itu. Dan yang kedua, ketiga, mengorganisir tenaga dan peralatan. Untuk lebih jelas, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian videonya. Ya, atau video ini latihan meninggalkan kapal. Latihan ketika kapal itu dalam keadaan darurat kebakaran, bagaimana cara memadamkannya dan bagaimana cara ketika kapal yang terbakar itu tidak bisa ditangani lagi, bagaimana cara kita untuk melompat ke laut. Itu ini latihan. Jadi kalian tonton ya. Oke, kalian harus saksikan ini latihan meninggalkan kapal, latihan evakuasi.
Pak. Ya. Ini saat mereka berada di tempat berkumpul. Perhatikan akan berbuat itu. Perhatikan ketika mereka terjun ke laut. Ya, perhatikan mereka terjun ke laut. Tangan bagaimana, kakinya bagaimana. Ketika mereka sampai di laut, apa yang mereka buat? Oke, kalian sudah menonton videonya. Video itu melatih atau dulu pernah kakak-kakak angkatan berapa itu mereka ke Makassar, diklat pendidikan dan latihan dasar. Jadi seperti ini yang mereka lakukan di sana, sehingga mendapatkan sertifikat. Jadi setelah kalian menonton video tadi, ada yang mau bertanya? Saya Bu, Silakan Miguel, apa yang kamu tahu? setelah saya melihat video tadi, untuk pertanyaan yang pertama, semua awak kapal terjun ke laut. Mengapa harus semua terjun ke laut? Yang kedua, ketika mereka terjun, mereka menutup mulut, hidung, dan memegang jaket di bagian dada. Berikan alasan. Oke, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan dulu Miguel. Pertanyaan dari Miguel, ketika tadi kalian melihat video itu, mereka semua terjun ke laut. Alasannya apa? Itu pertanyaannya. Yang kedua, ketika mereka terjun ke laut, tangan sebelah menutup hidung dan mulut, tangan sebelah menutup life jacket di bagian dada. Berikan alasan. Kira-kira siapa yang bisa membantu ibu untuk menjawab? Saya. Silahkan James. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Miguel. Yang pertama,
mereka terjun ke laut karena mereka ingin meninggalkan kapal karena kapal tersebut tidak bisa diselamatkan. Baik. Yang kedua, mereka tutup mulut dan hidung untuk menghindari air masuk melalui mulut dan hidung serta memegang life jacket agar tidak terlepas ketika melompat ke laut. Oke, jawabannya luar biasa. Kita tepuk tangan. Jadi jawabannya sangat benar. Mereka itu kenapa terjun ke laut semua? Karena memang kapal itu tidak bisa ditangani lagi, tidak bisa diselamatkan lagi, sehingga seorang nakoda memberikan perintah untuk segera meninggalkan kapal karena kapal itu tidak bisa selamat lagi. Kalian tonton tadi karena kapal itu dalam keadaan darurat terbakar. Iya toh? Karena mereka semprot pakai apa itu? Menggunakan media air, ya toh? Tapi tidak bisa diatasi lagi sehingga nahkoda memberikan satu perintah yang disebut dengan abandon ship. Abandon ship. Ini artinya perintah terakhir yang dikeluarkan oleh nahkoda untuk segera meninggalkan kapal. Dan kita segera evakuasi. Karena apa? Kalau kita bertahan di kapal, kita juga akan ikut terbakar. Sehingga kita harus segera meninggalkan kapal itu. Pertanyaan kedua tadi, kenapa kok mereka tutup hidung, mulut, tangan sebelahnya lagi pegang jaket? Jawabannya luar biasa, memang benar. Karena kalau kita tidak tutup hidung dengan mulut, berarti air akan masuk melalui hidung dan mulut. Dan ketika kita terjun, karena pusaran air, sehingga life jacket yang kita pakai itu akan keluar dari tubuh kita. Ada pertanyaan lagi tentang video? Tidak ada ya? Kalau begitu kalian kerja LKPD. Ini LKPD. Kalian kerja tugas. Ada materinya sedikit di dalam. Ada pertanyaan dan kalian harus mengerjakan. Bisa? Bisa. Dari kelompok 1 yang mana? Kelompok 1, kelompok 2. Ya segera balik. Ini kelompok sini. Buka buku kalian itu di halaman 68. Cetak yang ada di meja kalian itu halaman 68 tentang proses darurat dasar. Ibu kasih kesempatan kalian untuk mengerjakan tugas itu 5 menit. Jadi kerjasama yang aktif. Semua aktif ya, jangan ada yang diam-diam. Halaman 68. Ya, lihat masing-masing pertanyaannya di situ. Kelompok 2 ada pertanyaan? Silakan ya. Setelah selesai kalian presentasi. Kalau misalnya kelompok 1 yang menyampaikan hasil diskusinya, kelompok lain memberi tanggapan atau pertanyaan. Kelompok 3? Siap. Oke. Ibu memberi kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kalian berdiri di depan. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan kawan-kawan. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Faktor penyebab keadaan darurat di atas kapal. Faktor yang itu faktor manusia, contohnya
lalai dalam melakukan tugas seperti lupa mematikan kompor, lalai dalam tugas jaga, kesalahan dalam membentuk trik pelayaran, membuang rokok sembarangan di tempat lain, dan lain-lain. Yang kedua, faktor alam. Contohnya, badai, petir, gelombang besar, letusan gunung berapi di laut, kabut atau tsunami. Faktor yang ketiga, faktor teknis. Misalnya, tidak menyalanya lampu suar, kerusakan alat navigasi atau kesalahan tanda-tanda di peta, dan lain-lain. Sudah? Oke, itu presentasi atau hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok 1. Kamu sudah dengar? Oke. Ada pertanyaan atau ada tanggapan dari kelompok 3 dan kelompok 2? Ada pertanyaan? Ada Ibu. Oke, dari kelompok 2 silakan berdiri. Dari faktor penyebab keadaan darurat di atas kapal, yang salah satunya adalah faktor teknis, misalnya tidak menyalakan lampu suar. Pertanyaannya, apa fungsi dari lampu suar tersebut? Oke, pertanyaan dari kelompok 2 untuk kalian, intinya adalah lampu suar itu fungsinya untuk apa? Fungsi lampu suar adalah untuk membantu para navigator adanya bahaya atau rintangan seperti karang, air dangkal, dan lain-lain. Bagaimana kelompok 2? Atau masih ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Satu saja? Oke, dengan demikian kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka dan menjawab pertanyaan dari kawan dengan baik. Mari kita berikan tepuk tangan. Silahkan duduk, dan kesempatan berikut adalah kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Satu orang mewakili untuk membaca. Silakan siapa mewakili temannya? Maya kok? Oke, silakan Maya. Selamat pagi rekan-rekan sekolah, Bapak Ibu guru dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pembagian tugas-tugas kelompok dalam organisasi keadaan darurat, yaitu 1. Pusat komando di bawah pimpinan langsung Nahkoda atau peristiwa senior yang merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi keadaan darurat, bertugas mengatur dan mengontrol kegiatan kelompok atau satuan di bawahnya. Pusat komando dilengkapi dengan perangkat komunikasi internal dan eksternal. 2. Satuan keadaan darurat atau satuan inti dipimpin oleh seorang perwira. Kelompok ini merupakan satuan inti penanggulangan keadaan darurat, bertugas melaporkan jenis dan situasi kondisi darurat serta menyerahkan jenis dan tindakan yang harus dilakukan kepada pusat komando. 3. Satuan pendukung. Kelompok pendukung dipimpin oleh seorang perwira, bertugas membantu satuan inti dengan perintah pusat komando dan menyediakan pembantu pendukung seperti perbekalan, peralatan, bantuan medis, obat-obatan, dan lain-lain. Yang keempat, kelompok alih mesin. Kelompok yang memiliki bertanggung jawab utama di rang mesin ini berada di bawah pimpinan perwira senior. Kelompok alih mesin bersiap untuk memberi bantuan bila diperlukan dengan perintah pusat komando. Sudah selesai? Sudah. Oke, itu presentasi atau hasil diskusi dari kelompok 2 tentang pembagian tugas-tugas dari atau dalam kelompok organisasi keadaan darurat di atas kapal. Ada pertanyaan? Ya Ibu. Oke, dari kelompok 3 silahkan.
Dari uraian tugas kelompok dalam organisasi keadaan darurat di kapal, salah satunya adalah satuan keadaan darurat atau disebut satuan inti. Mengapa satuan keadaan darurat itu disebut satuan inti? Iya, itu pertanyaan jelas sekali. Keadaan darurat, satuan keadaan darurat SKD tadi itu bisa disebut dengan satuan inti. Mengapa? Silakan kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Baik, satuan keadaan darurat disebut satuan inti karena kelompok atau satuan keadaan darurat itulah yang menangani langsung kejadian serta bertugas melaporkan jenis dan situasi kondisi darurat serta menyarankan jenis dan tindakan yang harus dilakukan kepada pusat komando. Bagaimana kelompok 3 yang bertanya? Jawabannya cukup jelas. Jawabannya karena satuan itulah yang menanggulangi atau menangani langsung kejadian saat itu. Bagaimana? Puas? Puas Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi dari kelompok 1? Tidak ada lagi? Oke, dengan demikian pertanyaan cuma satu saja. Mari kita berikan tepuk tangan untuk silakan kelompok 2. Siap-siap kelompok 3 maju. Gerakan cepat. Oke, dan kawan-kawan semua dan teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gambar yang di atas adalah jaket rompi penolong atau yang disebut dengan life jacket. Life jacket atau rompi penolong berfungsi untuk mengampungkan orang yang menggunakannya dengan benar di atas air laut. Yang kedua, gambar yang kedua adalah pelampung penolong atau lifebuoy. Pelampung penolong berfungsi untuk mengampungkan orang yang menggunakannya di atas air. Gambar yang ketiga adalah pakaian sipur atau armrest suit. Pakaian sipur adalah suatu pakaian yang digunakan untuk melindungi tubuh dari hilangnya suhu tubuh dan mempertahankan tubuh tetap suhu yang rendah. Gambar yang keempat adalah sarana pelindung panas tubuh atau thermal protective eye. Sarana pelindung panas tubuh adalah pakaian yang terbuat dari bahan isolasi yang berfungsi untuk melindungi orang yang menggunakannya sehingga panas tubuh yang hilang karena suhu dingin dikurangi. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, itu jawaban atau presentasi dari kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 2? Ada tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan dari kelompok 1. Dari keempat alat penolong perorangan, kira-kira alat penolong mana yang diberikan apabila ada orang yang jatuh ke laut? Diberikan alasannya. Oke, pertanyaan yang bagus. Dari keempat alat penolong perorangan tadi yang kalian baca itu, dari situ salah satu alat penolong yang bisa menolong orang yang jatuh ke laut, seperti awal-awal pertanyaan tadi itu. Kira-kira itu alat penolong apa yang digunakan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Alat penolong yang digunakan untuk menolong orang jatuh ke laut adalah lifebuoy atau pelampung karena dengan cepat menggunakannya dibandingkan dengan alat penolong lain. Bagaimana dengan kelompok 1 yang bertanya? Jadi jawabannya adalah pelampung karena alat itu yang sangat cepat untuk bisa menangani orang yang jatuh ke laut. Bagaimana? Pas. Cocok? Cocok. Puas? Puas. Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Cukup. Pasti udah tidak ada itu. Oke, kalau begitu selesailah presentasi kita.
kita pada pagi hari ini sudah menyelesaikan beberapa perkenalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan kita bisa mengambil satu kesimpulan dalam diskusi ini. Kita bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira bisa tidak kalian membantu untuk memberikan satu kesimpulan? Saya. Oke, Hendra. Kesimpulan pertama. Keadaan darurat adalah keadaan yang lain dari keadaan normal, mempunyai potensi membahayakan keselamatan manusia, harta benda ataupun lingkungan. Oke, itu kesimpulan yang pertama dari Hendra. Kesimpulannya adalah pengertian dari keadaan darurat itu sendiri, yaitu keadaan yang lain dari keadaan normal yang punya potensi atau kemungkinan bisa membahayakan jiwa manusia, harta benda maupun lingkungan. Mari kita berikan tepuk tangan. Masih ada tidak yang kasih kesimpulan? Saya Bu. Oke, dari kelompok 3 ada. Silakan. Faktor penyebab keadaan darurat antara lain faktor manusia seperti kelalaian dalam dan kesengajaan. Yang kedua faktor alam seperti badai, petir, gelombang besar, letusan gunung berapi di laut, kabut atau tsunami. Yang ketiga faktor teknis seperti antara lain tidak menyalakan lampu SWAT, kerusakan alat navigasi atau kesalahan tanda-tanda di peta. Terima kasih. Sudah. Oke, baik. Terima kasih kesimpulannya yang bagus. Itu tentang jenis-jenis keadaan darurat di atas kapal. Ada apa tadi yang pertama? Keadaan darurat apa? Baru dibaca. Jenis-jenis keadaan darurat tadi misalnya adalah itu keadaan darurat faktor alam, faktor manusia, faktor apa lagi? Teknis, apalagi ada berapa? Ada 3. Jadi ada faktor manusia seperti lalai, sengaja, ada faktor alam seperti badai, petir, tsunami, dan faktor teknis yang seperti lupa mematikan lampu SWAT atau menyalakan lampu SWAT atau tanda-tanda di peta, lupa. Iya. Yang ketiga masih ada tidak? Oke, forecast. Silakan. Jenis-jenis keadaan darurat di kapal. Ya. Pertama, tenggelam. Yang kedua, reaksi muatan. Yang ketiga, kebakaran dan ledakan. Keempat, kandas. Kelima, tenggelam. Keenam, kebocoran pencemaran. Ketujuh, orang jatuh ke laut. Oke, itu jenis-jenis keadaan darurat di atas kapal. Bisa paham nih anak-anak? Bisa. Ada kapal tenggelam, tubrukan, orang jatuh ke laut, ledakan, terbakar, tenggelam, dan lain-lain. Begitu banyak contoh dan jenis-jenis keadaan darurat kapal disertai dengan contohnya masing-masing. Masih ada lagi? Tidak ada lagi? Oke, kesimpulan luar biasa. Mari kita tepuk tangan dulu. Oleh karena itu anak-anak, kesimpulan sudah selesai dan Ibu akan membagikan kalian tes formatif. Tetapi sebelum ke sana kita berdiri dulu. Ice breaking. Ayo silakan berdiri. Harus konsentrasi ke sini. Kalau Ibu bilang tepuk pagi berarti berapa kali? 1. Tepuk siang berapa kali? 2. Tepuk malam? Tidak ada. Ya. Ya toh. Kalau Ibu bilang tepuk siang-siang berarti berapa kali? Paham ya? Harus konsen. Ya. Tepuk pagi. Aduh. Ulang. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Ulang lagi sampai mana? Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk siang. Waduh, sampai sana. Soal formatifnya kalian kerja ya. Pilihan ganda 10 nomor.
Silakan kerja 2 menit saja. 2 menit dari pengarayaan. Sedangkan yang belum tuntas di bawah KKM berarti dia remedial. Nanti Ibu akan kasih tugas. Bisa paham? Bisa paham? Bisa. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Forket, James. Oke, kita masuk kepada rangkuman pembelajaran kita hari ini. Kita akan melihat kesimpulan yang kita rangkum. Yang pertama itu keadaan darurat, yang seperti yang kalian sudah tahu tadi. Keadaan darurat itu keadaan yang lain dari keadaan normal yang punya potensi atau kemungkinan besar bisa membahayakan jiwa manusia, harta benda maupun lingkungan yang ada di laut. Yang berikut adalah faktor penyebabnya. Faktor penyebab tadi kalian juga sudah belajar, sudah paham bersama, yaitu faktor manusia, faktor alam dengan contohnya masing-masing. Faktor manusia itu bisa dibedakan menjadi karena lalai atau karena sengaja. Lalai itu tadi contohnya, misalnya dia lupa mematikan kompor sehingga meledak dan terbakar. Itu salah satu contoh. Banyak contoh. Yang berikut, kalau sengaja berarti orang itu dia sengaja membakar. Kalau itu terjadi, atau kalau dia mau mati berarti sengaja dia terjun ke laut dan mati. Itu berarti sengaja. Yang berikut adalah faktor alam. Faktor alam di sini banyak contohnya. Jadi bisa saja faktor alam bisa karena longsor, badai, gelombang, tsunami, dan lain-lain. Yang berikut adalah jenis-jenis keadaan darurat di kapal. Bisa ada turukan, ada orang jatuh ke laut, ada kapal kandas, kapal tenggelam, ada reaksi muatan, ada kapal bocor, dan orang jatuh ke laut. Itu jenis-jenis keadaan darurat di atas kapal. Ya. Yang berikut lagi adalah struktur organisasi keadaan darurat di atas kapal. Di atas kapal itu ada bentuk yang namanya organisasi darurat. Yang dimana di situ yang pertama adalah pusat komando yang dipimpin langsung oleh nahkoda, karena dia menjadi pemimpin tertinggi. Yang kedua adalah satuan keadaan darurat, SKD tadi, atau satuan inti tadi. Itu mengapa? Itu karena satuan keadaan darurat itu atau satuan inti itu yang langsung menanggulangi atau menyelamatkan atau menangani kejadian saat itu. Yang berikut adalah satuan pendukung, yaitu membantu dan mendukung satuan inti dengan memberikan perbekalan, obat, dan lain-lain. Yang berikut adalah kelompok ahli mesin. Jadi kelompok ahli mesin itu yang bertugas di bagian mesin. Yang berikut adalah fasilitas keselamatan yang digunakan dari kapal. Ada alat-alat penolong perorangan seperti tadi itu, ada lem ceket, ada pelampung, pakaian cebur, pakaian pelindung panas dengan fungsinya masing-masing. Dan yang berikut adalah pesawat rumput maut, itu berkelompok. Pesawat rumput maut itu alat-alat atau fasilitas keselamatan dari kapal. Kalau selain pesawat rumput maut, ada sekoci dan ada juga alat-alat peluncur dan embarkasi dan lain-lain. Oke, dengan ini pembelajaran kita hari ini memang sudah selesai. Bagaimana pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apa kalian bisa memahami tentang materi prosedur darurat? Bisa paham ya? Bisa. Atau hal apa yang membuat kalian itu belum paham? Atau ada kekurangan apa? Seperti fasilitas atau apa yang tidak kalian miliki yang membuat kalian itu merasa terlambat? Artinya mungkin ada seperti alat-alat atau handphone
untuk bisa mendownload, itu mungkin kendala yang paling utama yang kalian tidak miliki. Betul atau tidak? Betul. Oke, tapi tidak apa-apa, ini kita mengikuti saja keadaan karena tidak memiliki fasilitas seperti itu. Apa kalian menggunakan atau paham tentang life jacket tadi dalam keadaan darurat itu? Seperti pertanyaan pertama tadi itu, jadi life jacket itu salah satu alat penolong perorangan. Yang berikut pertanyaan Ibu, dalam membuka pelajaran dan memberikan penjelasan teknis yang disampaikan, apa kalian juga paham cara Ibu mengajar, cara Ibu menyampaikan materi, menurut kalian seperti apa? Bagus. Baik? Baik. Atau kurang? Kurangnya di bagian mana? Baik. Baik. Oke, terima kasih. Masih ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita tutup pelajaran kita hari ini dan minggu depan kalian masuk kepada materi yang berikut lagi.